Ikhwani fiddin asyadakumullah. Saya di sini nggak akan membahas tentang fikih muamalah dulu ya. Katanya suruh libur dulu kata Ustadz Deden. Iya. Katanya jangan fikih muamalah dulu ya udah ya. Kita nggak bahas fikih muamalah ya. Kita bahas fikih sirah aja ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang menjadi penting untuk kita jadikan sebagai perhatian sebagai seorang yang beriman, karena salah satu di antara bagian dari komposisi Al-Quran yang merupakan kitab suci kaum muslimin itu adalah hampir 2/3-nya itu qasas, tentang kisah-kisah. Dan ini menjadi bagian dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang pentingnya mengkaji sirah itu jauh sebelum kita beramal dengan amal-amal yang kemudian diperintahkan oleh syariat. Bahkan di dalam beramal pun tidak akan sempurna kecuali kita memahami asbab nuzul dan juga asbab wurud yang memerintahkan amalan itu, termasuk tarikh tasyrik dari amalan yang kemudian disyariatkan itu sendiri. Kita tidak akan sempurna bisa memahami amalan itu dengan baik, hikmahnya, motivasinya, sampai kemudian tujuan diperintahkan amalan itu, sampai kemudian kita memahami tentang sejarah dibalik disyariatkannya amalan itu sendiri. Dan ini menjadi bagian dari rangkaian yang kita dapati dalam apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam literatur-literatur yang telah mereka tulis. Bahkan para ulama itu menjadi lebih sempurna ketika kemudian dia memahami, bahkan menulis kitab-kitab sirah. Kita tahu Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana kemudian keilmuan beliau, bahkan nama beliau saja Ibnu Katsir, saking banyaknya ilmu yang kemudian beliau miliki, bukan hanya tentang tafsir, bukan hanya tentang hadis, bukan hanya tentang fikih. Salah satu di antara yang paling fenomenal yang pernah beliau tulis adalah tentang sirah, tentang sejarah. Bahkan beliau menulis sejarah dari sejak awal penciptaan alam semesta sampai nanti hari kiamat, yang diberikan judul Al-Bidayah wan Nihayah. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Maka nanti di dalam merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini kita baca hampir setiap rakaat di dalam sholat kita, bahkan saya bilang hampir kecuali kalau masbuk, Pak, maksudnya. Kalau masbuk mungkin kita nggak bisa baca. Tapi kalau nggak masbuk itu hampir setiap rakaat kita baca. Setiap rakaat pasti kita baca. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Yang di dalam ayat yang lain juga Allah mempertegas kul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalanku. Bahkan tempat ini pun berada di gang sabili. Kan harusnya lebih merenungkan makna sabili tadi. Karena jalan ini itu tidak ditempuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan lebih banyak kita dapati adalah bagian dari unsur perjuangan itu adalah kesulitan. Kita mungkin akan merenungkan bagaimana kemudian makna dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat itu penuh lika-liku dan penuh kesulitan. Bisa jadi jalan hidup kita itu nanti sebagaimana seorang anak kecil yang kemudian dicintai oleh orang tuanya tapi dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian dia harus dibuang ke sebuah sumur dengan dilaporkan bahwa sudah dimakan serigala. Sampai kemudian ketika ditemukan oleh kafilah dagang, bukannya dibawa pulang kepada keluarganya, tapi justru dijual sebagai budak. Sampai kemudian akhirnya ketika dia beranjak dewasa,
bukan jalannya mulus-mulus dan mendapatkan kenikmatan tiada tara, tapi justru penuh dengan kesulitan, bahkan mengalami apa istilahnya semacam kekerasan seksual, dituduh hendak menzinai istri tuannya, sampai kemudian akhirnya dia harus dipenjara. Sampai di penjara ketika kemudian dia berteman dengan seseorang yang diharapkan bisa menjadi asbab kebebasannya dengan mentakwilkan mimpi yang didapatinya bersama dengan temannya tadi itu, ternyata kemudian Allah jadikan ditakdirkan dia itu terlupa, sehingga kemudian bertahun-tahun lamanya harus menjadikannya hidup di penjara, sampai kemudian akhirnya ketika Allah takdirkan dia diingat dan dikeluarkan dari penjara, Mesir saat itu mengalami paceklik luar biasa, hingga akhirnya harus mengatasi masalah logistik dan pangan yang kemudian ada di Mesir saat itu, sampai kemudian Allah memberikan karunia dengan mempertemukannya kembali bersama dengan keluarganya, bahkan ditempatkan di tempat paling subur dan paling istimewa di Mesir sebagai bagian dari bentuk balas jasa raja negeri itu kepadanya. Kisah Nabi Yusuf sebagaimana kemudian kita dapati dalam surat Yusuf. Atau bisa jadi jalan perjuangan itu sebagaimana yang kemudian harus menentang seluruh manusia, ketika kemudian bahkan anggota keluarganya pun tidak mempercayainya, hingga akhirnya kemudian dia memberanikan diri untuk memenggal kepala berhala-berhala tadi, sampai akhirnya kemudian dia dilaporkan, ditangkap, bahkan kemudian dibakar hidup-hidup, meskipun Allah punya skenario yang berbeda, hingga Allah kemudian menjadikan api itu dingin sehingga kemudian menyelamatkannya. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dia harus meninggalkan negeri itu, kemudian hijrah ke tempat yang jauh dari wilayah Afrika, melewati Mesir sampai kemudian ke Palestina. Sampai di Palestina pun tidak berhenti di situ, dia harus membagi istrinya yang berjumlah 2 tadi itu di 2 tempat, satu di Palestina, satu di Makkah. Bahkan meninggalkan bayinya yang masih merah tadi itu tanpa meninggalkan makanan dan minuman, bahkan hingga akhirnya negeri itu menjadi negeri yang penuh keberkahan karena doanya pula, yang sampai hari ini menjadi tujuan seluruh manusia dari segala penjuru dunia. Tapi itu melalui hal-hal yang sulit, bahkan dia diuji ketika anaknya sudah beranjak dewasa untuk kemudian menyembelihnya, sampai akhirnya kemudian itu pun menjadi bagian dari syariat yang diabadikan hingga hari kiamat nanti, sampai dia mendapatkan label sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tapi itu bukan ditempuh dengan hal yang biasa-biasa saja. Atau mungkin jalannya sebagaimana seorang anak Yahudi yang kemudian dipelihara di dalam lingkungan istana, karena sebelumnya dia lahir ketika kemudian kebijakan membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel tadi itu dijalankan, sehingga dia harus dibuang ke sungai oleh ibunya, sampai Allah mempertemukannya dengan keluarga istana, hingga kemudian dia hidup dan besar di istana. Tapi ketika menjelang dewasa, berbagai apa yang kemudian menjadi sejarah kelamnya itu membayangi setiap jalan dakwahnya. Dulu dia pernah menjadi seorang pembunuh meskipun tanpa sengaja, pernah menjadi pelarian, meskipun akhirnya kemudian dia harus kembali ke tempat di mana kemudian dia menjadi buronan itu, dan menyampaikan dakwahnya kepada musuh yang memiliki segala-galanya, memiliki tahta, memiliki harta, memiliki kekuasaan dan
lain sebagainya. Sedangkan objek dakwahnya adalah Bani Israel yang harusnya membantunya, tapi justru menjadi manusia-manusia paling nista yang pernah ada. Bayangkan. Bahkan harus menyelamatkan mereka dari tangan kekejaman yang luar biasa, hingga akhirnya kemudian harus menyeberangi laut merah yang terbelah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan lika-likunya itu. Karena kita tidak tahu kita ini menempuh lika-liku jalan dakwah yang mana, yang kalau kita tidak mengulang dan mengkaji apa yang pernah terjadi sebelum kita tidak akan pernah bisa mengambil pelajaran dari bahwa apa yang kita alami hari ini tidak lebih baik, istilahnya tidak lebih buruk dibandingkan orang-orang sebelum kita yang diuji jauh lebih berat daripada kita. Kita tidak diuji sebagaimana Nabi Ayub yang dari memiliki segala-galanya kemudian diambil darinya semuanya termasuk kesehatannya. Bahkan anak dan istrinya pun meninggalkannya. Tapi itu tidak menjadikan dia terhalang dari berbagai macam bentuk kebaikan, sampai kemudian Allah pun memujinya di dalam ayatnya. Dan masih banyak lagi contoh kisah-kisah istimewa yang kita dapati di dalam Al-Quran. Tapi kisah itu ternyata tidak sempurna ketika kemudian tidak disandingkan dengan kisah yang sebaliknya. Yang satu istiqomah di dalam jalan kebenaran, yang lain justru menjadi musuh kebenaran itu sendiri. Makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu dilengkapi dengan gambaran yang sangat gamblang dan jelas dengan menunjukkan apa itu siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, diperjelas lagi dengan yang sebaliknya ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yang satu kaum yang tahu kebenaran tapi justru mendustakan dan membalik serta menyebarkan kebatilan. Kaum yang satu hidup beramal dengan prasangka dan praduga yang diada-ada, tanpa ada kejelasan dasar yang menjadi jalan syariatnya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara tadabbur penting dari ayat ini yang setiap hari, hampir setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca itu pasti. Bahkan hampir setiap rakaat kalau nggak masbuk tadi. Maka sampaikah pikiran kita sampai situ kita memikirkannya dan merenungkannya, bahwa perjuangan ini tidak didapat dengan berleha-leha dan berfoya-foya dengan banyaknya harta dunia yang kemudian dimilikinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangkan padanya pundi-pundi harta dari Persia setelah ditaklukkannya negeri itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas beserta dengan pasukannya saat itu, beliau menangis. Sampai kemudian dikatakan, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah telah datang kepadamu pundi-pundi harta dunia yang belum pernah ditaklukkan sebelummu dan itu dijadikan ada padamu hari ini? Apa kemudian kata Umar? Kalaulah itu bagian dari kebaikan, sungguh Rasulullah dan Abu Bakar itu lebih baik dariku, sehingga harusnya itu ada pada mereka, bukan padaku. Kalau memang itu kebaikan. Tapi ternyata apa yang kemudian didapati, itu justru ada pada masa saat aku menjadi Amirul Mukminin, maka tidak ada kebaikan di sana. Dan aku khawatir apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan terjadi menimpa kalian itu adalah ketika dibukakan bagi kalian pintu-pintu dunia, akses-akses harta. Dan ini menjadi bagian dari hal yang kita dapati dalam jalan perjuangan itu. Bayangkan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu hanya berjumlah
40.000 orang harus melawan 300.000 orang pasukan Persia saat itu. Yang dulu Romawi dan Persia itu kalau berperang itu selalu berganti pemenangnya, tapi nggak pernah ada yang berhasil menaklukkan lawannya tadi. Kadang Romawi menang, kadang Persia yang menang, sampai kemudian diabadikan di dalam Quran surat Ar-Rum kan? Dan itu menjadi salah satu di antara pelajaran yang berharga bagi kita. Pentingnya ngaji sejarah, pentingnya kemudian kita mengkaji dan mentadaburi setiap ayat yang kemudian Allah sebutkan dan sejarah apa di balik ayat itu, sehingga kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya. Karena kalau kita ingin mendapatkan kejayaan yang sama, kita harus mempelajarinya. Coba direnungkan lagi. Salah satu di antara generasi yang kemudian menjadi bibit awal pembebas Al-Aqsa setelah Umar bin Khattab itu adalah generasinya Nuruddin Mahmud Zanki, yang kemudian dia didampingi oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir. Ketika Nuruddin Mahmud Zanki tadi itu hendak berangkat dengan pasukannya untuk membebaskan Al-Aqsa, kemudian diceletukin lah ya, istilahnya ditegur oleh Ibnu Asakir tadi itu, wahai Sultan, kenapa engkau berangkat sekarang padahal engkau tidak menyandang pedang sebagaimana menyandang pedangnya Nabi SAW, engkau tidak menaiki kuda dan memperlakukan kuda sebagaimana Nabi memperlakukan kudanya, dan engkau tidak mengatur pasukanmu sebagaimana Nabi mengatur pasukannya. Apa maksudmu wahai Ibnu Asakir? Lalu kemudian dijelaskan tadi itu, semuanya suruh duduk dijelaskan, sampai akhirnya kemudian setelah mendapatkan penjelasan itu, kalau begitu kita tunda ekspedisi untuk menaklukkan Al-Aqsa ini, kita belajar sirah dulu. Sampai saat itu kemudian diperintahkan kepada Ibnu Asakir untuk menulis kitab sirah tarikh Damaskus ya. Sejarah kota Damaskus itu dalam 53 jilid. Ibnu Katsir menulis Al-Bidayah wa Nihayah kurang lebih antara 36 sampai 40 jilid tergantung cetakannya. Ini para ulama. Loh, antum mau menjayakan Islam ini dengan apa kalau ngaji fikih saja ribut terus? Urusan duit nggak pernah rampung. Urusan dapur ngebul dari dulu sampai sekarang jadi pikiran terus. Lah terus antum memperjuangkan Islam ini dari mana? Ini kan pertanyaannya. Pertanyaan untuk kita semua, Mas. Kalau antum nggak pernah selesai dengan urusan pribadi antum, jangankan mikirin umat, jangankan mikirin agama ini, ya, masih jauh. Perjuangan kita menyelesaikan urusan kita sendiri dulu itu ternyata sudah menguras banyak pikiran dan tenaga kita. Maka mereka orang-orang yang berpikiran besar itu sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri tadi, baru kemudian dia mikirkan yang lain. Itu yang kemudian penting untuk jadi perhatian kita hari ini. Dari mana kita bisa menyelesaikan itu semua? Dari ngaji sejarah tadi. Bahkan salah satu di antara yang menjadi kurikulumnya para sahabat dulu di dalam mendidik anak-anaknya itu cuma dua, sederhana kurikulumnya. Satu ngajari Quran, yang kedua ngajari maghazi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngajari tentang keperwiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngajari tentang bagaimana kemudian kesatriaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Dan itu hal yang paling banyak dibahas oleh para sahabat. Nahnu nata'allamul maghazi kama nata'allamu suratan minal Qur'an. Dulu kami ini mempelajari peperangan-peperangan Nabi itu sebagaimana kami mempelajari surat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kurikulumnya Rumah Quran Muhammad Al-Fatih ini perlu dirubah berarti. Enggak melulu Quran tok gitu maksudnya. Ini serius, ini bukan sederhana.
kalau belum bahas tarikh Dimaskah Ibnu Asakir yang kemudian dilanjutkan setelahnya oleh generasi berikutnya Salahuddin Al-Ayyubi yang didampingi juga oleh seorang ulama namanya Ibnul Athir yang menulis Al-Kamil fit Tarikh, melengkapi tarikh Dimasnya Ibnu Asakir tadi itu menjadi 80 jilid. Itu kitab ya, 80 jilid. Antum sampai sekarang sudah membaca berapa jilid? Oh serius, antum ini kan para dai, antum ini kan para pejuang ini. Lo mau berjuang dengan apa kalau nggak punya ilmunya? Coba. Dari dulu ngaji mublat mabit. Dan dapat apa? Dan sudah sejauh apa gitu. Ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan pribadi kita. Sudah beramal apa? Ya kalau boleh lebih spesifik, sudah seberapa lama kita membangun rumah dakwah ini? Bukan rumah dakwah yang sebelah sono, rumah dakwah ini. Sudah berapa lama coba? Sampai yang dirikan aja sudah nggak ada di antara kita sekarang. Atau sudah ngapain aja? Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Bahwa apa yang kemudian menjadi amanat dakwah itu bukan hal yang sederhana. Islam ini tidak akan jaya oleh orang-orang yang hari-harinya hanya berleha-leha dan bersendaguro semata. Rebahan, liatin status media sosialnya saja. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Masa orang sebanyak ini nggak ada yang pernah terpikir dan terbersit untuk apa yang bisa kita lakukan? Apa? Dulu itu satu orang itu berhasil menggerakkan banyak orang. Dulu. Tapi generasi itu dididik oleh juga orang-orang yang istimewa. Diponegoro itu lahir bukan dari keluarga yang biasa-biasa saja, enggak. Kakek buyutnya itu pejuang. Kakeknya pejuang. Bahkan dia keturunan pejuang. Sampai bapaknya pun juga pejuang. Bukan hanya sekedar pejuang, tapi pejuang yang tidak buta literasi. Antum kalau mau gali sejarahnya Diponegoro itu, kalau mau gali lebih dalam, yang merupakan putra mahkota kerajaan Yogyakarta itu, cucit dari Hamengkubuwono pertama, yang dulunya bernama Pangeran Mangkubumi, yang keturunan kerajaan Mataram, ya, dari keturunan Sultan Agung. Itu yang dijarah oleh Portugis aja, oleh Inggris aja itu. Yang dipublish 2019 yang lalu oleh British Library, Perpustakaan Nasional Inggris itu 70.000 yang dulu pernah diambil dari Keraton Yogyakarta, yang dijarah oleh tentara Inggris saat kemudian Hamengkubuwono II saat itu mengobarkan perang melawan Inggris, walaupun itu sebenarnya keputusan terlalu gegabah saat itu, yang akhirnya menjadikan kerajaan Yogyakarta kehilangan literasinya. Itu yang tercatat, belum yang dikoleksi pribadi oleh jenderal yang membawa pasukan Inggris saat itu untuk mengambil harta dan juga segala apa yang bisa diambil dari Keraton Jogja saat itu. Termasuk diantaranya literasi yang sampai menjadikan si jenderalnya tadi itu berhasil menulis buku sejarah Jawa 4 jilid. Bayangkan. Yang jadi koleksi pribadi udah berapa? Sampai dia bisa menulis tentang Jawa, padahal dia orang Inggris.
Antum yang orang lahir di Sumatera saja menulis sejarah Sumatera saja belum tentu bisa. Coba. Antum yang dari kecil lahir di sini. Kalau saya kan bukan orang sini. Antum yang dari kecil lahir di sini, sing wong Lampung Timur nulis sejarah Lampung Timur gitu misalnya. Yang orang Bandar Lampung nulis sejarah Bandar Lampung gitu misalnya. Yang orang mana lagi? Sumatera Barat nulis sejarah Sumatera Barat misalnya. Coba. Tahu nggak sejarahnya sendiri? Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Padahal dulu salah satu di antara bagian dari yang istimewa kita dapat di dalam materi-materi sejarah terkait dengan renungan firman Allah tadi itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi, bahwa ternyata perjalanan dakwah Islam sampai kita pun merasakan menjadi seorang muslim itu bukan sesuatu yang instan tiba-tiba di sini ada Islam, enggak. Itu perjuangan panjang yang luar biasa dari sejak masa pemerintahan Muawiyah sampai kemudian pada Kesultanan Turki Utsmani zaman Sultan Abdul Hamid saat itu, yang kemudian namanya diambil oleh Pangeran Diponegoro, dijadikan sebagai namanya Sultan Abdul Hamid pertama, bukan Sultan Abdul Hamid II, tahun 1830-an ya. Generasi sebelum Sultan Abdul Hamid kedua yang menjadi generasi terakhir kerajaan Turki Utsmani. Nah, itu perjalanan kisah panjang dari sejak Sunan Gresik sampai kemudian Sunan Giri. Bahkan penulis dari Inggris mengatakan Sunan Giri itu ibarat pausnya Nusantara. Kalau dulu paus di Eropa itu, di Vatikan itu, bahwa raja Eropa itu tidak akan sah statusnya sebagai raja kalau belum disahkan oleh Vatikan, oleh kepausan. Dan dulu para sultan di Nusantara itu tidak merasa sah kesultanannya dan jabatannya sebagai seorang sultan, sebagai seorang raja itu sampai disahkan oleh Sunan Giri. Sampai dulu Sunan Babulah dari Ternate itu sampai cuti 4 tahun hanya untuk mondok di pondoknya Sunan Giri. Apa ada hari ini presiden mondok gitu, tahun libur gitu, 1 periode? Ya kan? Aneh. Ketua yayasan mondok ora enek saiki. Adanya ketua yayasan bikin pondok, tapi kalau ketua yayasan mondok itu belum ada, sampai sekarang pun juga belum ada. Dulu itu ada sultan sampai cuti dari kesultanannya 4 tahun hanya untuk mondok pada Sunan Giri supaya kemudian nanti diakui menjadi sultan. Wih, keren itu. Menunjukkan bahwa pemerintahan itu datang ke pesantren itu bukan pencitraan. Beda dengan hari ini, datang pesantren nginep sehari 2 hari, habis itu besok merasa dapat restu gitu kan? Ya, enggak. Ngaji ini tenanan, 4 tahun loh ngaji tenanan. Antum yang sudah berapa tahun ngaji di sini? Sudah seberapa serius hasil kajiannya? Ya. Apa masih ribut masalah madhab Syafi'i atau madhab yang lain lagi? Masih nggak selesai-selesai urusannya itu. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ini baru berangkat dari tadabbur 1 ayat tadi saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang kalau kita mau renungkan lagi, dulu ada sultan dari Palembang itu gerilya hampir 46 tahun sampai usianya 90 tahun lebih. 46 tahun gerilya, coba bayangkan. Siapa yang mampu menjadikan dia bisa tabah di dalam proses perang gerilya dari selama 46 tahun kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keilmuan yang dia fahami tentang jihad fisabilillah.
Hari ini kita ini banyak bahas tuh sebatas teori aja. Maksudnya sebatas teori ya cuman ngaji, dengerin kalau ustadznya bagus itu, bagus gitu. Tapi pulang yo lali meneh. Oh nyatanya guru jiping toh ngaji kuping. Dari tadi nggak ada yang nulis tuh. Imam Bukhari semua tuh. Oh iya, hari ini ada fasilitas direkam ya. Jangan-jangan nanti direkam juga cuma buat koleksi, nggak pernah didengerin lagi di rumah gitu maksudnya. Cuma direkam dong. Ya. Lu hari ini kalau cuma masalah kitab itu, hari ini kitab tuh bertaburan di internet itu. Banyak. Tapi jadi masalah itu cuma jadi koleksi, udah pernah di-download tapi belum tahu diwoco. Ini masalahnya. Jadi koleksi doang. Ustaz, kalau ada pakai slide itu, boleh minta slide-nya Ustaz? Boleh. Ya, ini masalah tuh diwocon orang. Disampaikan kepada yang lain atau enggak, itu jadi masalah. Kan kalau disampaikan yang kepada yang lain kan jadi jariahnya ustadznya toh? Ya. Yang jadi masalah hari ini banyak minta ustadz, minta slide-nya. Cuma jadi koleksi pribadi yang nggak pernah dibaca-baca lagi. Ya. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Padahal dulu itu salah satu di antara yang paling tidak pernah terpisahkan dari kaum muslimin hingga kemudian kaum muslimin itu mencapai kejayaannya. Itu adalah literasi, keilmuan, bukan hanya tentang riwayah tapi juga tentang diroyahnya. Kita hari ini masih bisa mewarisi Islam ini dengan baik itu karena jalur riwayat dan diroyah tadi, bukan hanya banyaknya kitab. Enggak. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang paling istimewa dalam dunia keilmuan di dalam Islam, yang tidak terpisahkan dari seorang muslim. Makanya kembali kepada kita, seserius apa nih kita mau memperjuangkan Islam ini. Dulu Wali Songo itu cuman beberapa orang ya, kurang lebih hanya 9 orang ya, terlepas dari perbedaan masa, generasi dan juga nama-namanya. Tapi yang kemudian disebutkan di dalam serat Wali Sana yang ditulis oleh cucunya Sunan Gresik itu ya, kurang lebih hanya sekitar 9 orang yang kemudian saat itu ada di kerajaan Majapahit sampai kemudian kerajaan Demak saat itu berdiri ya. Itu berhasil menjadikan Jawa yang sebelumnya mayoritas itu adalah sinkretisme Hindu-Buddha menjadi mayoritas, bahkan hampir semuanya Muslim. Sampai hari ini loh bertahan status keislamannya. Kita masih menjadi mayoritas sampai hari ini. Karena sebab siapa? Sebab jasa mereka. Padahal mereka itu yang asli lokal itu cuma Sunan Kalijogo, Raden Mas Said. Lainnya itu ada yang dari Samarkand, ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, pulang ke sini untuk berdakwah karena dia bapaknya asli sana, sedangkan ibunya orang Pajajaran saat itu. Balik ke sini hanya untuk berdakwah. Bayangkan, sedangkan kita ini sudah kemana kita? Sudah kemana kita pertanyaannya? Masih sibuk ngurusi dapur sendiri tadi. Bahkan ada juga yang sampai hari ini dapurnya pun masih belum ada, karena masih belum punya istri. Nggak usah salah tingkah gitu ya, biasa aja ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Lo dulu itu Ibnu Taimiyah itu bujang loh, sampai meninggal dalam keadaan bujang, tapi karyanya luar biasa. Walaupun kemudian kehidupannya itu tidak semulus yang kemudian kita bayangkan. Bahkan beliau mati pun dalam keadaan di penjara. Tapi beliau pernah menitikkan keringat dan darahnya di jalan jihad melawan Tartar saat itu.
Lo jalan jihad antum di mana? Ini bukan jalan ninja karena bukan ninja Hattori. Jalan jihad antum di mana gitu maksudnya. Antum tuh sudah beramal apa untuk Islam ini? Itu yang perlu kita renungkan ya. Jalan jihad antum apa? Kalau orang netizen hari ini kan inilah jalan ninjaku gitu kan. Ya. Ini karena tontonannya Ninja Hattori. Ya kalau kita kajiannya sirah Nabi inilah jalan jihadku. Apa gitu jadi masalah. Yang perlu kita jadikan sebagai bagian dari andil garap kita di dalam ikut menyumbangkan kebaikan dan juga kejayaan untuk Islam ini. Apa? Ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Berawal dari mentadaburi ayat tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawa itu dari sejak zamannya Raden Patah sampai kemudian berdirinya kerajaan Islam Demak setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang Raden Patah sendiri itu masih terahnya Raja Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit, ya. Brawijaya IV. Ditambah lagi kemudian setelah Demak mulai pudar, kemudian berdirilah kerajaan Mataram. Mataram mulai pudar, kemudian berdirilah kerajaan Yogyakarta, Keraton Jogja, ya. Jadi Kesultanan Jogja. Sampai kemudian itu dianggap oleh para sejarawan sebagai tendangan bola salju yang kemudian menjadi asbab kemerdekaan Indonesia hari ini. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa garis takdir yang telah Allah tetapkan dalam jalan perjuangan yang panjang ini itu dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kesulitan. Walaupun mungkin teknis dan juga metodologi perjuangannya bisa jadi berbeda-beda. Ketika kemudian setelah Diponegoro berhasil dipupus perjuangannya oleh Belanda dengan tipu muslihatnya saat itu, ngajak berunding tapi akhirnya kemudian ditangkap, ya, kemudian diasingkan, ya. Jalan dakwah itu kemudian tidak berhenti sampai kemudian diteruskan oleh Hasyim Asy'ari yang kemudian dilanjutkan juga oleh Hasyim Asy'ari di Jawa Timur dan kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Dahlan yang ada di di Yogyakarta saat itu, yang masing-masing mengambil jalur yang berbeda karena ternyata mengangkat senjata waktu itu sudah dianggap tidak relevan lagi. Harus berjuang secara ekonomi dan politis serta pendidikan. Akhirnya kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama konsen di dalam membangun pesantren dan mendidik para santri. Kemudian Muhammadiyah saat itu konsen di dalam membangun lembaga-lembaga sosial, sampai kemudian termasuk lembaga-lembaga medis. Itu berawal dari mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Ngaji hadis Sahih Bukhari itu sempat mati suri selama 80 tahun dari sejak Diponegoro, yang saat itu Belanda khawatir timbul perjuangan sebagaimana Diponegoro lagi. Akhirnya kemudian tidak boleh saat itu pesantren-pesantren, masjid-masjid mengajarkan hadis kecuali sampai bab sholat aja. Makanya kita dari dulu ributnya masalah sholat rampung-rampung itu, ya. Dari dulu, ya, sampai hari ini ribut masalah sholat orang rampung-rampung. Sampai urusan celana cingkrang karo ora aja jadi ribut panjang. Sampai urusan jari gerak-gerak atau diam saat tasyahud aja dari panjang urusannya. Termasuk hal-hal yang lain, masalah kunut, masalah apa. Keributan kita dari dulu masalah itu. Kenapa? Ya itulah yang kemudian diwariskan oleh penjajah itu. Tidak pernah berkembang kita untuk menjadi yang lebih baik dari itu.
Kalau kita nggak diberikan tugas yang berat, itu akhirnya kita akan ributin hal yang kecil tadi. Dan itu yang terjadi pada kita. Sampai akhirnya kemudian Kiai Hasyim Asy'ari saat itu mengadakan kajian Sahih Bukhari kembali, sampai kemudian timbullah resolusi jihad di saat terjadi hari yang di Surabaya itu perjuangan arek Surabaya, Bung Tomo, itu apa istilahnya? Iya, itu hari apa namanya? Hari Pahlawan, ya kan? Dengan pekikan takbir ditambah resolusi jihad yang dikeluarkan fatwanya oleh Hasyim Asy'ari saat itu, Syekh Hasyim Asy'ari saat itu, yang menjadikan saat itu para santri semua kemudian turun untuk kemudian ikut berjuang sampai dalam 1 minggu, ya. Inggris saat itu kehilangan 2 jenderal. 1 minggu, bayangkan. Jenderal loro mati. Itu belum pernah terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah peperangan Inggris melawan Napoleon Bonaparte di Eropa bahkan. Nggak pernah terjadi dalam sejarah, bahkan sejarah perang dunia pertama kedua pun nggak pernah ada namanya mereka sampai dalam 1 minggu kehilangan 2 jenderal, itu nggak pernah ada. Tapi di Surabaya 2 jenderal dalam 1 minggu mati. Keren nggak itu? Nah, itu penting bahwa ternyata untuk bangkit, untuk berjuang itu harus didasari dengan ilmu. Syekh Hasyim Asy'ari itu pulang dari Mekah setelah mondok di Mekah dan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Dulu ibadah haji itu bukan sekedar berangkat terus pulang, enggak. Di sana nuntut ilmu dulu. Kalau sudah diberikan ijazah oleh syekhnya baru pulang dia. Nanti untuk mengajarkan dan dakwah di negerinya masing-masing. Seperti itu. Ya. Lah kita hari ini umroh itu kan kayak orang main-main toh. Pergi pulang lagi. Ada yang sebulan sampai pergi 2 kali. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Keseriusan kita di dalam membangun bangunan agama ini itu dibangun dari keilmuan. Dan keilmuan itu ibarat 2 buah kaki yang nanti akan menumpang badan itu untuk bisa tegak berdiri. Kaki yang kanannya itu adalah Quran, kaki yang kirinya itu adalah sirah, sejarah. Yang tidak memahami salah satunya, ya dia hanya berdiri dengan satu kaki. Lebih parah lagi, nggak memahami duanya. Sama aja nggak bisa berdiri, mau bangkit sampai kapan? Ya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Kita mau sampai jam berapa ya? Hah? Tapi ente yang ngomong ya itu. Jam 12. Aku ngomong terus kowe gak ngomongin tok. Oh iya. Ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Ya. Masih banyak nanti yang kemudian kalau kita mau kaji sejarah itu, Masya Allah. Ternyata dulu Kiai Ahmad Dahlan itu kan sampai kemudian berdirinya Muhammadiyah, berdirinya PKU itu berawal dari ngaji. Coba bayangkan, ngaji surat wal asri, ya, yang kemudian tempatnya itu juga disebut dengan pengajian asri, ya. Itu sampai kemudian menjadi cikal bakal adanya PKU Muhammadiyah. Dulu PKU kan namanya pusat yang pokoknya O-nya itu OEMAT. Kan masih ejaan lama ya. Ejaan barunya jadi PKU. Ya. Itu dari ngaji wal asri. Antum udah ngaji surat apa aja? Nah, pertanyaannya sudah menghasilkan apa aja?
Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya kemudian menjadi bagian dari titik tolak kebangkitan tadi, titik tolak kebangkitan kaum muslimin itu. Lo disebut nahdhah al ulama itu kan karena memang sempat para ulama itu tiarap bahkan mendelep karena kebijakan yang dibuat oleh Belanda saat itu. Sampai para kiai itu nggak berani ngajar kecuali cuman sampai fikih sholat tok tadi, nggak berani terus. Dan memang nggak boleh terus. Kalau terus pesantrennya yang diberangus. Nah ini penting untuk jadi pelajaran. Sekarang sama nggak? Ya sama aja, dari dulu tuh perjuangannya kayak gitu itu. Sejarah itu terus berulang, cuman beda pelaku, beda motif dan temanya saja. Unsur dasarnya itu sama aja. Bagaimana memperjuangkan agama ini. Yang jadi masalah dulu sampai lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu butuh waktu kurang lebih 90 tahun. Kalau sejak runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani sehingga kemudian Al-Quds saat itu kemudian diambil alih oleh Inggris yang hari ini diberikan kepada Israel, orang-orang Yahudi untuk dibagi dan dikuasai sampai hari ini, kemudian terjadi Taufanul Aqsa sejak 7 Oktober kemarin itu. Dari sejak 1924 itu kurang lebih sudah 74 tahun. 78. Jadi kalau mau nunggu generasi 90 tahun lagi itu berarti masih kurang berapa tahun lagi. Yang jadi masalah kita sudah ikut andil apa untuk sampai nanti tibanya waktu nanti itu 90 tahun berulang tadi. Kalau mengikuti sejarah tentang runtuhnya kerajaan Yahudi di di wilayah Syam itu, ya, yaitu kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel saat itu, ya, itu kurang lebih 80 tahun. Jadi kalau kita mau nunggu kehancuran Israel tuh sekarang sudah masuk tahun ke-76, 74 ya. Berarti tinggal kurang lebih 6 atau 7 tahun lagi tinggal nunggunya. Cuman ya jadi masalah antum ikut andil lopo, itu ini masalah. Ya. Kita ini ikut andil apa dalam kehancuran itu? Dan nanti kalau memang sudah hancur kita mau ngapain? Ini kan pertanyaannya. Lawang nanti kalau babe sudah balik lagi ke sini, artinya antum mau jawab opo aja masih mikir toh. Ayo, namanya berubah jadi PMA itu. Antum mikir mau jawab apa kan? Apalagi nanti kemudian betul-betul nanti misalnya Palestina menang, Israel kalah, ya. Terus kita mau ikut andil dalam hal apa? Kalau mungkin yang hadir di sini ada menteri, ada presiden, ada calon presiden, mungkin bisa ada andilnya. Lah antum ki sopo jadi masalah itu. Mau ikut andil apa? Jadi kalau boleh dibilang dalam rangkaian rombongan besar perjuangan ini, kita ini jadi bagian apanya? Itu yang perlu kita renungkan. Kan kita sampai hari ini, kebanyakan kita sampai hari ini kan masih nyaman dengan zona amannya masing-masing, ya kan? Yang penting masih dapurnya ngebul, yang penting masih dapat gaji, yang penting masih dapat duit, udah aman. Enggak perlu mikirin yang gede-gede yang lain gitu. Padahal itu nanti salah satu di antara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Antum sudah andil lopo? Fama amilta fiha. Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Apa? Dan ini menjadi bagian dari yang ditanyakan oleh Allah nanti kepada kita di akhirat, sebagaimana kisah 3 orang yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang pertama kali masuk neraka. Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati la rajulun ustushida, yang pertama. Yang kedua adalah
Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang bersedekah, yang ketiga adalah orang alim yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan Al-Quran. Oh, ini tipikalnya tiga ini ada di kita semua jadi masalah. Sing tipikalnya pengen dadi mujahid ya enek. Sing tipikalnya pengen dadi orang sugih dan banyak sedekah, di kita ini juga ada. Yang tipikalnya ngajar Quran, ustadz, ngajari ilmu, banyak ngomong. Di kita ini juga ada. Dan yang jadi masalah yang disebut Nabi masuk neraka pertama kali ya tiga ini yang jadi masalah. Lah terus kita mau ikut andil yang mana? Padahal nanti pertanyaannya adalah fama amilta fiha. Apa yang engkau sudah lakukan di nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Ilmu yang aku berikan kepadamu itu sudah kamu pakai apa? Harta yang aku berikan kepadamu itu sudah kamu pakai apa? Ya? Dan hal-hal yang lain. Yang itu menjadi bagian dari hal yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita menyiapkan hujat jawabannya? Itu pertanyaannya. Oh, kadang-kadang ada saudara kita yang kesulitan aja kita seringnya nyari aman sendiri. Ya. Padahal dulu pelajaran berharga dari kisah perang Qadisiyah. Satu tempat minum itu jatuh ke sungai. Sungai Tigris itu kan atau sungai Dajjal itu kan sungai yang deras airnya, lebar, dalam. Dan karomahnya para sahabat saat itu, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu berhasil nyebrang. 40.000 orang nyebrang bareng-bareng nggak tenggelam. Bayangkan. 40.000 orang. Sampai ketika kemudian ada satu botol minum yang jatuh itu. Kalau sekarang kan botol minum modelnya atau apa. Intinya bekal minumnya itu jatuh. Kemudian salah seorang di antara mereka berteriak, "Botolku jatuh." Semuanya kemudian terjun ke sungai tadi itu untuk ngubiak-ngubiak sungainya tadi itu nyari botolnya tadi sampai ketemu. Itu cuman botol air ya akhi. Kita ini apa yang jatuh dari kita ini sudah banyak. Yang jatuh ke bui sudah banyak. Yang jatuh dari jalan perjuangan ini juga tidak sedikit. Sing futur ya oke. Lah terus kita mau menjadikan mana yang kita mau jadikan sebagai hujah di hadapan Allah itu? Dan kita sudah ngapain dengan itu? Dan ini penting untuk kita renungkan dan kita terus ulang-ulang di dalam pikiran dan hati kita. Kita ini mau ngapa? Kalau mau dituntun kemana? Apa mau gini-gini aja? Mabit, balik, mabit meneh, balik meneh. Mabit benar. Kiraan kemudian sudah bosen, ya? Lah iya makanya tadi kiraan kemudian lagi misalnya lemes ya saiki teko sesuk ora. Cari aman. Nah, terus mau dibawa kemana ini perjuangan ini? Dipikir karo mlaku itu nggak salah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah betul-betul dipikir apa ora. Jangan-jangan guru mlaku asal mlaku tapi ora mikir. Itu yang jadi masalah. Ya. Atau jangan-jangan mikir tapi ora mlaku-mlaku. Lebih parah itu. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting. Kadang-kadang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan ya. Apa yang kemudian terjadi di sekitar kita, apa yang kita dapati, bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana kemudian orang yang kita kenal di jalan dakwah ini. Karena memang liku-liku kehidupannya itu pasti akan berbeda-beda.
Yang jadi masalah kita ikut andil dalam perjuangan itu atau hanya sekedar menyaksikan. Yang kita saja nggak tahu kita nanti akan berada di posisi di mana kalau seandainya Allah menghidupkan kita pada masa terjadinya perseteruan antara Musa dengan Fir'aun saat itu. Kita juga tidak tahu kalau seandainya kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kita apakah ikut meninggalkan kaumnya Nabi Yunus atau bahkan ikut bersama dengan kaumnya Nabi Yunus? Yang kalau kita hidup pada masa Nabi Soleh, apakah kemudian kita ikut kaumnya Nabi Soleh atau ikut Nabi Soleh? Kita aja nggak tahu. Wong nyatanya hari ini suruh milih aja masih bingung milih siapa. Kemarin milih siapa? Ya. Bingung orang. Ya. Kalau masih bingung, masih terbawa arusnya, nggak yakin saya kalau antum hidup pada masa Nabi Musa itu termasuk Bani Israel yang ikuti Nabi Musa terlepas dengan keburukan-keburukan yang dimiliki oleh Bani Israel. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai tadabbur yang selalu kita ulang-ulang. Padahal ayat itu sering kita ulang-ulang. Bahkan ayat ini disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sering diulang-ulang, tapi sejauh apa kita merenungkan ayat-ayat itu? Sejauh apa kemudian kita menjadikan itu sebagai pelajaran? Orang ngaji sejarah itu 2. Entah dia belajar sejarah atau dia belajar dari sejarah. Selalu 2 kelompok itu. Kalau antum termasuk bagian dari yang belajar sejarah, cuma sekedar ngerti toh, oh iya gitu. Ini tokohnya terjadi tahun sekian, kejadiannya ini di sini. Sekarang tempat yang menjadi kejadian itu sekarang namanya ini. Cuman itu toh. Tapi kalau kemudian antum ngaji sejarah yang kemudian mengambil pelajaran dari sejarah tadi, belajar dari sejarah tadi itu, antum akan mengambil apa yang menjadi, kalau itu bagian dari kejayaan, apa yang menjadi asbabnya, apa yang bisa kita lakukan untuk meraih kejayaan yang sama. Kalau itu terkait dengan keterpurukan dan juga kehancuran, apa yang menjadi asbabnya dan apa yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang sama. Itu baru namanya mengambil pelajaran dari sejarah. Makanya sampai para ulama itu nulis fikih sirah. Bahkan sejarah itu kan juga di dalam apa namanya riwayat peribahasanya. Sejarah itu dari bahasa Arab. Syajarah. Apa artinya syajarah itu? Pohon. Pohon itu terdiri dari apa? Akar, batang, dan cabang. Yang batang dan cabang itu tidak akan mungkin bisa kuat berdiri dari segala macam bentuk apa namanya terpaan angin dan berbagai situasi yang ada di atas tanah kalau kemudian akarnya itu tidak mengguncang kuat di tanah. Dan akar itu tadi Quran dan sirah tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting. Kalau ibarat perumpamaan saya tadi kan ibarat 2 kaki yang menjadikan tubuh kita tegak berdiri. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita renungkan supaya kemudian kita bisa terus mempelajari apa yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya dari sejarah itu sendiri. Loh, kita kalau untuk masalah sejarah itu saya yakin semuanya udah baca itu kitab-kitab sirah itu. Cuman jadi masalah kita ini cuman baca sejarah atau belajar dari sejarah tadi. Itu masalahnya.